dihabiskan, diganti nama, uangnya diambil, dipakai ini, dipakai itu. Jadi zaman sekarang itu kan orang pintar-pintar ya. Jadi jangan mudah percaya sama orang walaupun orang itu teman kita sendiri. Terus yang kedua itu segera blokir kartu, misalnya kartu kita hilang. Karena kan tadi saya sudah jelaskan ya, orang itu pintar-pintar. Nih ngeliat kartu hilang, ngegeletak sedikit pasti diambil dong, terus cari cara. Wah, nih pasportnya apa? Terus bisa dong, oh cari gini, terus gesek dapat duit. Makanya kalau misalnya kita punya kartu kredit terus hilang, langsung blokir, langsung cari transaksi yang kita lakukan di perbelanjaan. Terus ada lagi selalu simpan bom sama periksa selalu tagihan. Karena itu berfungsi ya, misalnya aja nanti ada orang yang bilang, oh saya mah habis transaksi ini buktinya. Jangan mudah percaya, intinya jangan mudah percaya sama siapapun. Karena zaman sekarang orang-orang pintar-pintar kan. Terus selalu lakukan pembayaran sendiri seperti tadi contoh yang pertama. Jangan, pokoknya intinya dari sebenarnya kasus ini tuh berawal dari kepercayaan orang itu sendiri. Terus kalau misalnya kita lagi gesek ATM, terus masuk ke dalam ruang ATM itu, usahakan tangan kita selalu di atas. Jadi kan kita mencet, tahu kan emang ada CCTV terus terpercaya. Tapi usahakan tangan kita selalu menutupi angka yang kita pencet tersebut. Mungkin segitu aja ya. Sebenarnya masih banyak caranya. Cuman saya jelaskan segitu aja yang saya tahu. Terima kasih. Lanjut. Itu teh. Kelompok 2. Jelaskan kembali semuanya. Wow. Jelaskan kembali semuanya. Ini bahasanya sangat panjang. Jadi di sini saya akan berusaha meringkasnya tentang pengaruh perkembangan iptek Indonesia terhadap bidang ekonomi. Ada pepatah mengatakan bahwa segala sesuatu mempunyai dua wajah yang sangat berbeda, yaitu positif dan negatif. Sama saja di sini di bidang ekonomi ada hal positifnya, ada hal negatifnya. Di sini misalnya hal positif. Pertama, kelompok 2 mana tadi? Produktivitas industri meningkat. Jadi bidang positif di bidang ekonomi ini, contohnya produktivitas industri itu semakin meningkat. Pada zaman dahulu, ketika ditemukannya mesin uap oleh James Watt, produktivitas manusia pada kala itu misalnya memproduksi sabun batang ya. Dahulu sabun batang dikerjakannya beramai-ramai misalnya oleh 70 orang, dan sehari satu orang hanya menghasilkan 1 batang sabun. Sekarang dengan adanya mesin-mesin yang dapat membantu perekonomian, tenaga kerja semakin sedikit dan produksi semakin meningkat. Misalnya untuk produksi sabun hari ini, sabun batang satu hari dapat mencapai 700 batang, sehingga dalam penggunaannya sabun batang sangatlah boros. Yang kedua ada bisnis teknologi semakin ramai. Di sini kita dapat mengamati sehari-hari bisnis online semakin marak di mana-mana. Misalnya pada aplikasi. Sekarang aplikasi banyak ditemui, misalnya Shopee, Lazada dan sebagainya. Di sini bisnis teknologi perlu diketahui. Untuk bisnis teknologi pertama kali dibuat oleh perusahaan Alibaba yang diketahui oleh Jack Ma, dan sekarang berkembang menjadi banyak sekali. Dan yang ketiga ada pembayaran secara online. Ini sering digunakan kadang oleh kita sehari-hari. Misalnya transaksi debit, transfer ya, belanja online bisa, COD-an, oke. Aplikasi yang perlu diketahui banyak sekali ya, PayPal, Nade Dana, OVO dan sebagainya. Lanjut, yang bagian negatif. Di sini salah satu contohnya ada resiko belanja online. Di sini kita banyak sekali resikonya. Kadang bisa dibandingkan daripada positif. Daripada hal positifnya kadang sedikit lebih banyak ke negatif. Misalnya ketika kita belanja online, salah kirim mah, salah bayar mah, kena tipu mah, dina foto saya, hari datang kekecilan.
kadang banyak sekali sih resiko belanja online, apalagi sangat beresiko ketika kita sedang punya uang pas-pasan mau belanja online, sinyal nge-lag, ketika diketik beli tidak keluar, lalu ketik sebanyak 10 kali, 3 hari kemudian datanglah 10 paket dan kita bingung membayarnya bagaimana. Dan yang kedua, di sini ada pencurian kartu data yang tadi seperti sudah dijelaskan oleh Puput. Tapi di sini saya menambahkan untuk pencurian data ada yang tekniknya secara fisik dan non fisik. Kalau yang fisik seperti kita menggesek kartu, kalau non fisik kita seperti belanja secara bukan online sih, apa yang di barcode itu pembayaran secara QR scan. Kadang untuk teknik fisik ya teknik gesek, kita harus mengetahui kalau kita mau liburan ke hotel. Di hotel kadang ada kasir yang culas. Ketika menggesek kartu, tangannya ke bawah kan, di bawah ada penggesekan. Digesek lagi uang kita habis. Itu namanya teknik skimming. Jadi kita harus tahu kalau kita ke hotel untuk menggesek kartu harus kita sendiri. Jangan diberikan kepada kasir. Dan yang kedua ada teknik secara non fisik. Itu dinamakan teknik phishing. Teknik phishing. Untuk teknik phishing sendiri itu bisa dilakukan oleh para hacker ya. Jadi seperti kata Puput tadi, jadi kita harus sebisa mungkin sebisa mungkin tidak memberikan hal yang privasi kepada orang lain. Misalnya PIN. Ada juga yang terakhir, ini mah terlalu beresiko banget. Pengaruh perkembangan terhadap iptek terhadap teknologi di bidang internet ya. Internetnya yaitu tentang pasar gelap. Black market. Untuk pasar gelap sendiri bisa kita lihat di HP banyak, yaitu situsnya ada dark web, bisa dilihat sendiri. Di situ perlu diketahui ya, sebuah internet memiliki 3 sisi muka. Yang pertama ada surface web, di sana ada Google, Yahoo, Bing. Di atas misalnya ada sebuah gunung, di atas lautan es. Kalian sudah tahu ya? Yang di atas air itu namanya surface web, bisa diakses oleh kita semua seperti Google dan sebagainya. Di tengah masuk ke dalam air tapi belum terlalu dalam, itu namanya deep web. Di sana sering terjadi seperti untuk rahasia perusahaan diaksesnya di deep web karena itu sedikit sulit diakses. Dan ada yang paling bawah itu dark web, situs gelap. Itu merupakan yang paling terdalam dari internet, atau bisa dilihat dalam lautan yang paling terdalam dari lautan ya. Di sana banyak sekali situs-situsnya, misalnya penjualan situs porno, penjualan video-video porno, video-video gore atau violence. Selain itu, tahu gore? Situs pembunuhan massal. Dan masih banyak lagi seperti penjualan ganja, penjualan organ tubuh, dan sebagainya. Tapi saya sarankan jangan pernah sekali-kali pun masuk ke dalam situs dark web. Karena ketika masuk ke dalam situs, mungkin saja situsmu diretas oleh hacker dan kamu mungkin besok hari tidak bisa melihat dunia. Ya, karena semakin sangat berbahayanya situs dark web jika tidak diakses menggunakan VPN yang sangat kuat. Mungkin hanya segitu.